Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Tamamatun Nikmah, NIM 0603030257. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS dengan judul Menghindari plagiarisme dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Apa sih itu plagiarisme? Plagiarisme berasal dari kata Latin, yakni plagiarius, yang berarti mencuri atau membajak. Plagiarisme adalah pencurian atau kebohongan intelektual. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya plagiarisme adalah menyajikan atau menyerahkan ide, kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Adapun jenis-jenis plagiarisme sejalan dengan definisi plagiarisme yang sangat bermacam-macam. Banyak orang yang mengklarifikasikan plagiarisme dengan dasar yang berbeda-beda. Dapat kita temukan jenis-jenis plagiarisme dalam pustaka ada 4. Yang pertama, klarifikasi plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Yang kedua, klarifikasi plagiarisme berdasarkan sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, klarifikasi plagiarisme berdasarkan persen. Yang keempat, klarifikasi plagiarisme berdasarkan pola. Yang pertama, klarifikasi plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Klarifikasi plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri dibagi menjadi 4. Yang pertama, plagiarisme ide. Contohnya seperti dalam karya tulis ilmiah, plagiarisme ide ini sering dihubungkan dengan hasil penelitian replikatif. Yang kedua, plagiarisme isi atau data penelitian. Contohnya seperti peneliti tidak mempunyai data atau datanya tidak sesuai dengan kehendak, maka peneliti mengambil data orang lain seakan-akan data tersebut hasil sendiri atau milik sendiri. Yang ketiga, yakni plagiarisme kata, kalimat, atau paragraf. Dan yang keempat, plagiarisme total, yakni mencuri atau membajak ide, kata, atau kalimat orang lain secara keseluruhan. Yang kedua, yakni klarifikasi plagiarisme berdasarkan sengaja atau tidak sengaja. Bila seseorang mencuri ide, kata, atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, mungkin hal tersebut memang disengaja. Namun apabila tidak disengaja, contohnya seperti orang tersebut tidak mengetahui bahwasanya plagiarisme tidak diperbolehkan, maka tetap saja hukuman sengaja atau tidak sengaja itu sama. Yang ketiga, yakni plagiarisme berdasarkan persen. Maksudnya porsi kalimat, kata, atau paragraf yang dibajak. Plagiarisme ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, plagiarisme ringan kurang dari 30%. Yang kedua, plagiarisme sedang 30-70%. Yang ketiga, plagiarisme berat atau total, yakni lebih dari 70%. Yang terakhir atau yang keempat, yakni plagiarisme berdasarkan pola. Plagiarisme berdasarkan pola dibagi menjadi 2. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata. Maksudnya yakni menjiplak sebagian kecil seperti kata, kalimat, atau paragraf, bahkan keseluruhan. Dan yang kedua, plagiarisme mosaik. Maksudnya menjiplak tidak dengan kata demi kata, namun diselang-seling. Lalu bagaimana untuk menghindari plagiarisme? Maka ada 5 tips untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, sertakan sumbernya. Jadi apabila kalian menjiplak kalimat, kata, atau paragraf orang lain, maka jangan lupa untuk menyertakan sumbernya. Yang kedua, catat sebagai daftar pustaka sejak awal. Yang ketiga, lakukan parafrase. Yang keempat, lakukan interpretasi. Dan yang kelima, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Jadi cukup sekian dari video saya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.